Shalom, puji kepada Tuhan kita boleh ada di hari kelima dalam ibadah doa 10 hari. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bunyinya demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, mendengarkan, serta melakukan dalam hidupnya. Dalam tema ini saya akan mengajak kita melihat tema firman Tuhan, yaitu melayani dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, hampir setiap orang suka mengandalkan nama-nama besar tertentu untuk mendapatkan kemudahan dalam banyak urusan, perlindungan, keamanan, atau bahkan kemuliaan. Ketika saudara kita menjadi gubernur, walaupun hubungan keluarga agak jauh, ketika kita ditanya apakah Anda masih termasuk keluarga Bapak Gubernur, biasanya kita spontan menjawab, "Oh iya, masih." Namun ketika kita dihubungkan dengan saudara kita yang mungkin ada di dalam penjara, kita cenderung cepat-cepat menggelak, bahkan menyangkal. Kadang-kadang kita merasa senang memiliki nama besar, tetapi pada saat tertentu kita resah karena nama kita terlalu dikenal oleh orang banyak. Misalnya, ketika nama kita dicatut oleh penipu. Orang Yahudi mengenal Allah dengan sebutan seperti Yehova Yire, Rafa,
sama Shalom Nisi. Selain itu, Allah juga dipanggil dengan panggilan El Elyon, Kibor, El Shaddai, El Roi, El Olam. Nama Yesus berkuasa. Setiap orang percaya pada nama ini tidak akan dipermalukan. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Kesempatan ini kita belajar dalam tema melayani dengan kuasa. Melayani dengan kuasa apa? Melayani dengan kuasa nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa bagi setiap orang yang percaya. Kisah para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-10 kita telah membacanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Melayani dengan kuasa apa? Yaitu yang pertama, melayani dengan kuasa nama Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Kisah para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupercayai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kita dapat melakukan mujizat atau melayani dengan kuasa apa? Tentunya yang pertama ialah melayani dengan kuasa Yesus. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Nama Yesus berkuasa memberikan kesembuhan dari sakit penyakit. Nama Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang ke-9. Nama Yesus berkuasa memberikan pertolongan. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Setiap orang yang berlindung dalam nama Tuhan Yesus akan mengalami penjagaan siang malam. Mazmur 121. Nama Yesus menunjukkan bahwa dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Dan setiap orang yang percaya kepada nama Yesus akan menerima kuasa kesembuhan. Kisah para Rasul pasal yang ketiga ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Melayani dengan kuasa nama Yesus yang memberikan kesembuhan. Simon dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh itu, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Melayani dengan kuasa apa? Yaitu melayani dengan kuasa nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya, kita dapat melayani dengan kuasa apa? Kita dapat melayani dengan kuasa nama Yesus
nama yang memberikan kesembuhan. Itu hal yang pertama. Melayani dengan kuasa apa? Kita dapat melayani dengan kuasa nama Yesus, yaitu nama yang mendatangkan kekuatan. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita melayani dengan kuasa Yesus, kuasa yang mendatangkan kekuatan. Ia melonjak-lonjak, ia berdiri lalu berjalan kian kemari dan mujizat itu terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena ada kuasa nama Yesus. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 8. Di sana dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia. Kita melayani dengan kuasa nama Yesus, yaitu nama yang memberikan kekuatan. Melayani dengan kuasa apa? Kalau yang pertama yaitu melayani dengan nama Yesus yang memberikan kesembuhan. Yang kedua yaitu melayani dengan kuasa apa? Yaitu melayani dengan kuasa nama Yesus yang mendatangkan kekuatan. Dan yang ketiga, kita melayani dengan kuasa nama Yesus, yaitu nama yang memberikan sukacita. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Melompat-lompat serta memuji Allah. Ada kemenangan, ada sukacita. Orang-orang yang melayani dengan kuasa akan melihat sukacita. Kemenangan yang besar dalam kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa puji-pujian. Dalam nama Yesus berkuasa untuk mendatangkan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus ada sorak-sorai. Ada pujian, ada sukacita, ada kemenangan yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita melayani dengan kuasa apa? Kita melayani dengan kuasa nama Yesus, nama yang memampukan kita untuk melayani dengan sukacita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita untuk terus berkata, saya melayani dengan kuasa nama Yesus.
nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan sukacita. Kita akan mengimani firman Tuhan ini dan meyakininya bahwa kita melayani Dia dengan nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang telah disiapkan untuk kita doakan. Yaitu kita berdoa untuk Kabupaten Karangasem. Gereja lokal yang ada, pos-pos PI yang ada, mari kita doakan. Gereja Kema Injil Indonesia Batu Urip Munti Gunung, pos pembinaan iman Alpha Omega, kita doakan. Pemerintahan Kabupaten Karangasem, Bupati, Camat, Lurah atau desa, dan masyarakat Kabupaten Karangasem kiranya diberkati. Penginjilan yang sedang terjadi, kita doakan, kita minta Tuhan bekerja. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Oleh rahmat dan anugerah dalam Kristus Yesus yang telah melayani kami dengan kuasa yang dahsyat serta masuk dalam panggilan pelayanan ini yang telah diberikan bagi kami hamba-hamba-Mu, dan biarlah janji firman itu akan terus meneguhkan bahwa kami melayani dengan kuasa, yaitu dengan kuasa nama Yesus, kuasa yang memberikan kesembuhan, kuasa yang memberikan kekuatan, dan kuasa yang memberikan sukacita. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama satu hati berdoa untuk Gereja Kema Injil Indonesia Batu Urip Munti Gunung. Tuhan memberkati hamba-Mu dan pakai hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas yang Allah. Tuhan memberkati pos pembinaan iman Alpha Omega. Tuhan menolong jemaat Tuhan untuk terus melayani dengan kuasa dan mujizat dari Allah. Pemerintahan yang ada Tuhan memberkati, bupati, camat, lurah, atau desa, dan bahkan seluruh masyarakat yang ada di Karangasem. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja Tuhan, yayasan-yayasan Kristen yang ada di Karangasem, Tuhan memberkati. Penginjilan yang sedang berjalan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dan biarlah pelayanan gereja-Mu akan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Kami mengklaim janji Tuhan bagi Karangasem. Tuhan yang memulai yang baik di tengah-tengah gereja-Mu, maka Tuhan juga yang akan terus-menerus memberkati, memperlebar, memperluas pengaruh pelayanan gereja-Mu. Kiranya Tuhan Yesus akan terus menyatakan kuasa-Mu, dan hamba-hamba Allah, umat-Mu yang ada di tengah gereja Kema Injil di seluruh daerah Bali yang sedang berdoa untuk Kabupaten Karangasem, diberkatilah oleh Allah dalam Kristus Yesus. Demi dan nama Yesus yang berkuasa, kami
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.